Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Triadi Kuswanto, Ibu Susilawati KN, dan juga Ibu Pera Piani. Di sini kami akan menyampaikan perilaku organisasi oleh Marita Adiana MSI. Konsep dasar perilaku organisasi yang dilatar belakangi persoalan organisasi yang makin rumit. Persoalan manusia berlangsung tantangan yang harus dihadapi organisasi. Kemudian tujuan memahami perilaku dalam organisasi, meramal kejadian dan mengendalikan perilaku. Dan ada karakteristik perilaku, struktural, dan proses. Kemudian bidang ilmu. Bidang ilmu ini didukung oleh psikologi, sosiologi, antropologi, politik, sejarah, dan ekonomi. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Pera Piani. Baik, akan saya lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu model umum perilaku dalam organisasi. Terdapat dua karakteristik di sini. Yang pertama karakteristik individu, termasuk kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, penghargaan, dan lainnya. Kemudian ada karakteristik organisasi. Yang pertama hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem riut, sistem kontrol. Yang kedua karakteristik ini termasuk ke dalam perilaku individu dalam organisasi. Kemudian perilaku kelompok dalam organisasi. Teori pembentukan kelompok organisasi. Yang pertama teori keseimbangan. Yang kedua teori pertukaran. Yang ketiga alasan-alasan praktis. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama kelompok primer. Yang kedua kelompok formal dan informal. Kemudian yang berikutnya kelompok terbuka dan tertutup. Kemudian kelompok referensi. Akan dilanjutkan dengan teman kami Susilawati dengan penyampaian berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi oleh kedua teman saya tadi. Ada dasar daya tarik antar individu dalam organisasi. Itu ada 4 item. Yang pertama, itu ada kesempatan untuk berinteraksi. Yang kedua, status. Yang ketiga, kesamaan latar belakang. Yang keempat, kesamaan sikap. Ini ada tentang teori-teori organisasi, itu ada beberapa. Yang pertama, pandangan klasik tentang organisasi. Yang kedua, organisasi sistem tertutup dan organisasi sistem terbuka. Yang ketiga, konsep perspektif. Adapun persepsi dan komunikasi dalam organisasi, itu terdiri dari 8 item, yang mana diantaranya persepsi dan pemilihan persepsi. Kemudian organisasi persepsi, yang ketiga persepsi sosial, yang keempat kesalahan persepsi, yang kelima pengertian komunikasi, unsur komunikasi, dan proses komunikasi. Yang keenam, komunikasi antar pribadi. Yang ketujuh, komunikasi dalam kelompok dan jaringan komunikasi. Yang kedelapan, komunikasi, keorganisasian, dan hambatan komunikasi. Sekian dari kami kelompok 10 yang bisa kami paparkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.